Kita langsung ke berita pertama kali ya. Kita berita ke pertama. Ada tim yang sudah dapat duit karena juara, yang sudah menabung dari tahun lalu, akhirnya bisa belanja jor-joran. Belanja Florian Wirtz, belanja siapa lagi? Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Frimpong, dan akhirnya dia dapat duit lagi sekarang dari Luis Diaz yang sudah here we go. Luis Diaz seorang winger dari Porto ke Liverpool tahun 2021, akhirnya berpindah ke Bayern München dengan harga 75 juta. Lumayan. Tidak kecil, tapi tidak fantastis juga. Tapi yang menurut gue angka yang pas menurut gue untuk seorang Luis Diaz. Walaupun Luis Diaz memang beberapa musim terakhir menjadi andalan ya, khususnya di musim lalu di saat tidak ada striker, dia seringkali bermain di posisi nomor 9. Dan sebenarnya yang paling menarik adalah gue mau nanya sama kalian nih guys. 75 juta hargain dulu deh. Mahal. Kemahalan. Kenapa? Luis Diaz umurnya berapa? Kita cek mungkin 26 kali. 8. Oh 28. 27, 28. Luis Diaz itu umurnya 28 betul. Betul. 28 jual 75 gokil sih. Iya. Ya menurut kan? gue ya. Ada pemain sekelas Rashford aja dihargain 30-40. Yang enggak, gue bukan bawa game, cuman gue ngerasa kalau misalnya yang sekelas Rashford dijualnya 30, kok Luis Diaz bisa di harga 75? Gini, kalau menurut gue sedikit bingung. Ini bukan perdebatan ya, cuma input aja dari gue. Kalau menurut gue harga itu bukan hanya terkait daripada umur, tapi dan bukan saja karena skill. Mungkin lo menyetarakan secara skill ya, tapi secara market value, secara apa yang dilihat sama pasar, Diaz ini produktif. Dia bermain, dalam bermain juga produktif dengan gol dan assist, membawa timnya juara, otomatis nilainya nggak bisa sama Rashford yang banyak diparkir, kedua di loan, gitu. Jadi pastinya beda Rim gitu. Terus Mungkin gajinya juga. Iya. Iya benar, gajinya dia juga. Iya sih itu dia. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Luis Diaz ini kan 28 itu udah masuk prime years juga. Yes. Masuk ke Liga Portugal lagi, Liga Jerman yang menurut gue tidak seagresif atau tidak seintens Premier League, dan Bayernnya juga lagi kehilangan Musiala untuk beberapa waktu. Gue rasa mereka yang mungkin karena BU juga kali ya, karena BU, dan menurut mereka yang paling reasonable untuk dibeli adalah Luis Diaz. Mau nggak mau ngeluarin duit sebesar itu. Nah, dalam sayembaranya Munchen mencari winger ya kan, karena Sané cabut kan ke Galatasaray. Betul. Ya kan. Nah, menurut lo Diaz ini opsi yang tepat? Mungkin secara kualitas sih menurut gue fair ya. Sané sama Diaz ya mungkin on par gitu, setara gitu. Tapi apakah ini perusahaan tepat untuk Munich beli Luis Diaz? Kalau misalnya ngelihat Bayern Munchen season lalu kan gue kebetulan hampir nonton semua match ya. Gue ngerasa apa Bayern Munchen itu kurangnya itu emang dia tuh kurang eksplosif di final third. Oke. Dan adanya Luis Diaz sih di mana apalagi Premier League. Kalau Premier League mah gue training gue nonton, kalau perlu youth-nya gue nonton, gitu kan. Apa namanya, di situ gue ngerasa kayaknya adanya Luis Diaz bisa ngasih opsi yang jauh lebih bagus dibanding Leroy Sané. Menurut gue upgrade. Gue ngerasa Luis Diaz ke Munchen it's an upgrade for Munchen. Oke. Cuman gue rada gak terimanya kok pemain aing cuma 30, doi 75 gitu kan. Tapi tadi sudah dijawab kan? Iya udah dijawab, benar, make sense. Cuman itu gue ngerasa apakah harusnya sekarang Munchen dengan gak ada yang Musiala tetap fokus sama satu pemain, dua pemain, tiga pemain lagi, itu masih perlu. Ini gak bisa dipungkirin kalau misalnya walaupun di Jerman gak ada lawan, company ini udah gak boleh nunjukin cuman di liga lokal, karena liga lokal mereka apa namanya, kayak kalau misalnya haram itu liur anjing haram buat kita. Jadi kita wajib nggak boleh megang, ya kan? Ya kan? Nah kayak dia, Mau dibawa kemana? Nah kalau misalnya dia itu wajib menang liga lokal tuh wajib. Sekarang kan yang kita nggak pernah. Jauh ya tadi. Kalau liur anjing agak jauh ya. Lagi mencari transisi bridgingnya. Saya juga bingung. Tidak masuk. Intinya untuk menjuarai Bundesliga buat Munchen itu suatu hal yang sudah business as usual. Setiap musim udah harus dilakukan.
Kayak misalnya habis pagi ya siang, ngerti Oke, nggak sih? ya udah biasa aja. Udah biasa aja. Yang sekarang yang harus dibuktiin adalah bisa nggak sih company itu fighting buat sampai Champions League, dan apakah Luis Diaz yang pas? Dan apakah kalau misalnya kita perhatikan di mana itu banyaknya kemungkinan kita nggak ada transfer lain aja nih Luis Diaz nih. Nah, intinya kalau Oke, terakhir menurut gue gini, nggak mungkin kita tutup Luis Diaz dengan satu pertanyaan lagi. Apakah kalau dari kita lihat dari Munchen ya, Munchen ini suatu upgrade, ya kan? Dan Liverpool untung secara nilai 75 juta. Nah, tapi apakah di atas secara squad balance, apakah ini keuntungan buat Liverpool di saat mereka harus membeli winger lagi karena yang tersisa hanya Cody Gakpo, dia harus membeli winger lagi untuk pengganti Diaz. Ini sebuah keuntungan atau ini sebuah kerugian kehilangan Luis Diaz? menurut gue tergantung balik lagi siapa yang datengin. Kalau dia bisa datengin sesuai yang mereka rencanakan, misalkan Rodrigo, menurut gue itu upgrade. Tapi kalau mereka cuman rely sama Isak kan emang aslinya sentral 9 ya. Oke, dia bisa main di left wing juga, tapi dia emang bukan pure left wing gitu. Jadi menurut gua agak gambling, apalagi Isak juga secara fitness juga nggak available-nya nggak seperti Diaz juga. Yeah. Jadi mereka mau nggak mau juga harus keluar ke market untuk beli winger juga sih. Artinya kelepasnya Luis Diaz ini kerugian atau enggak? Tergantung datangnya siapa. Kita baru bisa jawab ini di akhir transfer window. Kalau misalnya mereka nggak datengin siapa di winger, bisa dibilang kerugian. Oke, berarti kita kembali langsung, kita tarik aja nih ke saganya Alex Isak yang ngotot mau cabut dari Newcastle. Walaupun bacaan gue terakhir waktu pertama dengar berita ini, gue merasa ini adalah permainan Isak untuk push untuk new kontrak. Untuk gaji sebesar 300.000 gitu. Tapi ternyata kesini kok sampai Eddie Howe ngomong bahwa seserius ini dan dia nggak ikut ke pramusim, bahwa kayaknya nih orang pengen cabut gitu. Tapi pelamarnya yang pertama Liverpool sudah memiliki Ekitike, ya kan? Tapi di sisi lain gue baca juga, diberitakan juga kalau Liverpool tetap minat sama Isak gitu. Dan Newcastle sepertinya sudah merelakan skenario ini dengan membuktikan Newcastle mendekatkan diri oleh Sesko gitu. Jadi ini akan terjadi banyak domino efek di mana kalau Isak ke mana? Ke Liverpool, Newcastle akan butuh striker. Ini bisa nyambung lagi nanti kalau agak jauh ke Nico Jackson, ke bisa jadi domino gitu. Nah, lu ngelihatnya kalau dari bacaan lu, gue lihat kalau gue pribadi waktu itu kan gue bilang ini Isak cuma ngejar gaji nih 300.000. Nah, lu pada ngelihatnya apa? Apakah dia benar-benar ngotot mau keluar dan akhirnya keluar atau enggak? Ngotot. Kalau gue sih lebih gaji itu menurut gue nomor sekian. Gue masih yakin sama perspektif bahwa dia sebenarnya pingin main di klub yang kompetitif untuk menang gelar. Dia itu nggak cuma mau partisipasi di Champions League, tapi dia mau menangin Champions League gitu. Sedangkan kalau ngomongin Newcastle, dia nggak terlalu kompetitif di awal musim, cuma datengin Elanga praktis. Mungkin gue nggak tahu deh, Osula tuh dari musim lalu atau baru sekarang ya? Musim lalu kan. Dan jadi mereka nggak segercep itu, dan mereka juga ada halangan PSR dan segala macam gitu. Jadi menurut gue memang dari Isak sendiri emang dia tuh emang genuinely emang pingin menang trofi sama klub yang lebih besar, yang lebih berstature kayak Liverpool lah. Iya. Nggak fair nih Liverpool. Membuktikan berarti project Newcastle yang dibangun 5 tahun terakhir ini belum punya daya tawarnya ya, belum punya apa? Bener, setuju. Belum punya Tapi di sisi giginya lain, untuk menawarkan sesuatu ke pemain-pemain hebat gitu. Betul. Tapi di sisi lain lah, kalau menurut gua, kalau misalkan Liverpool bisa, kan dia jual Isak mungkin 130 something gitu ya. 140 150 lah. Iya. Kalau dia bisa datengin, dia kan sekarang 3 yang dalam order sebenarnya Sesko, Yohan Wissa sama Nicholas Jackson. Kalau dia bisa datengin 2 di antara 3 itu, menurut gua itu upgrade dari sisi produktivitas. Karena kenapa? Dia udah punya Elanga. Sesko, Wissa dan Jackson. Dia bisa datengin 2 dari 3 list itu. Menurut gua upgrade secara productivity. Bukan quality pemain ya. Karena dia udah punya Elanga yang musim lalu di Nottingham Forest sangat produktif. Datengin Yohan Wissa juga sangat produktif musim lalu. Kalau datengin misalkan Nico Jackson atau Sesko, itu menurut gua 3 pemain jadi 1 gitu loh. 1 Isak digantikan oleh 3 pemain yang akan memberikan dinamisme dan availability yang lebih. Mungkin nggak menurut lo dari penjualan Isak Newcastle bisa menggantikan dengan budget yang ada gitu, bisa beli 2 atau 3? Bisa menurut gua kan Newcastle soalnya di transfer window ini sebelum Isak kejual pun mereka emang udah pengen belanja kan. Iya. Cuma kan kebalap semua. Dan restriksi dia harus jual semua dulu. Bener, Newcastle ini tim yang
yang secara kalau misalnya klasemen transfer tuh ada klasemen ya mungkin mereka degradasi gitu. Makanya. Karena kalah coba kita sebut dari Cuma mulai Boem- Ekitike kalah, Buemo, Beumo kalah, Joao Joao Pedro Pedro, kalah, Kunha juga, Kunha kalah, Trafford. Trafford kalah. kalah. Iya, agak lemah mereka bergen power Makanya ya. itu dia. Jadi gue ngerasa mereka tuh ada budgetnya emang. Tadinya kalau ada Isak pun mereka bakal mau upgrade nih tim karena kan mereka masuk Champions League kan. Iya kan bener kan, mereka masuk Champions League, mereka mau nunjukin untuk nyampe mungkin mereka ngincar 16 besar lah. Let's say mereka ngincar 16 besar. Jadi mereka emang mau upgrade dengan adanya nggak ada Isak juga, mereka bakal upgrade dan apalagi kalau Isak dijual. Dan menurut gua cash in Isak sekarang juga bener buat mereka. Ya. Walaupun nggak ada garansi kan soal Isak di Champions League gimana, ya mereka cash ini sekarang walaupun kita tahu Isak sebagus itu. Cuman takutnya Isak dengan tim yang seperti ini ntar nggak kelihatan profilnya yang asli kayak gimana. Mending Isak cabut dari sekarang nih 150 juta loh. Iya. Let's say 150 juta ini duitnya gede banget. Iya. Bisa beli 7 pemain. Iya. Bisa beli 7-15 pemain. Ya, Kalau main 15. muda 150. Kalau main kualitas paling 2 ya. Iya 2. Bisa 2 ya. Ya lagi masa mereka sebenarnya kan bukan di uangnya mereka tapi karena mereka harus jual untuk menstabilkan PSR-nya itu kan. Makanya sebenarnya langkah jual Isak ini ya ada blessing in disguise juga gitu. Betul. Ini sama kayak saganya ini MU Bruno. Ya tapi kan Iya, belum kalau stay. misalnya beneran dijual walaupun nyesek tapi blessing in disguise. Ya. Nah, terus terakhir dari soal Isak, jika Isak beneran ke Liverpool, apakah ini menjadi mengukuhkan kalau Liverpool nih untouchable gitu? Tergantung lagi. Kalau mereka masih kekeh. Karena minggu lalu jujur, gue minggu lalu bilang Liverpool, gue nggak jagokan Liverpool even dia beli Isak. Gue akan jagokan Liverpool jika Liverpool melakukan transaksi yang tepat guna, smart di posisi defensif, khususnya center back. Dan ini banyak ditolak kemarin sama yang nonton gitu. Tapi menurut gue ya secara logika udah pasti lah ini yang ngejalanin Liverpool bukan orang bodoh. Semua mereka profesional. Ada Michael Edwards di sana, ada Richard Hughes di sana. Ini orang profesional udah pasti sebelum tutupnya transfer window itu akan di-solve. Tapi per hari ini tidak ada rumor, tidak ada apapun dari even Gehi yang paling deket tuh nggak ada rumor gitu. Jadi gue masih gimana ya kalau Liverpool cuma fokus sama lini serang. Kalau lu gimana? Dan selain gue setuju sama lo dan selain center back juga menurut gue nomor 6 CDM juga mereka masih perlu untuk covernya Gravenberch. Ya. Karena kalau Gravenberch cedera kan misalkan Endo di situ. Sedangkan Endo ini kan tipikal yang main di late game untuk defense. Kalau lu untuk bermain kompetitif ketika udah nggak ada Gravenberch, Profilnya nggak masuk. profilnya nggak masuk. Ada McAllister. McAllister menurut gua tidak nggak proper number 6 gitu, nggak kayak bahkan Gravenberch kan sebenarnya juga dipoles ke sana kan. McAllister bisa, bukan nggak bisa tapi nggak natural aja dilihatnya. Dan aslinya sih Liverpool sejauh ini, gue kan tadinya kan skeptis sama Frimpong kan. Cuman gue ngelihat cameo-nya beberapa pertandingan terakhir fit in juga ternyata dia ya. Bisa ya? Udah fit in loh Ya, dia. jadi pertanyaan paling mendasar kalau Frimpong apakah dia bisa bermain dalam skema 4 back gitu? Bisa ternyata. Bisa ternyata ya. Ternyata bisa loh. Udah ditaruh out of position pun untuk bisa. attackingnya menurut gua bagus banget tapi yang dia harus masih kerjakan lah di defense ya. Maksudnya kan Xabi juga naruh dia sangat advance kan karena emang kemampuan di attackingnya masuk ke boxnya sangat bagus. Seringkali dia malah jadi fokus ke attack doang di level Iya, nah itu defense Di- itu. sampai half line musuh press dia tuh gue akuin oke. Half line musuh ya. Cuman gue belum ngelihat dia ngedefense yang di half line sendiri. Di half line sendiri tuh gue belum ngeliat itu. Ya karena komplain defense Liverpool sama TAA itu kan dari sisi defensif. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Frimpong bisa ngakomodir itu? Karena mereka karena dia punya speednya, bukan nggak punya speednya punya, tapi sisi defensifnya apakah dia bisa itu kan kita harus nanti gitu. Cuman sejauh ini hampir semua pembelian Liverpool menurut gue bagus-bagus, kecuali yang masa-masa sekarang kita bertanya-tanya pasti Wirtz kan. Bagus loh. Enggak, walaupun oke bagus. Cuman kita kan penasaran nih. Ini orang ada target di mana sih? There's a target in his back. Karena dengan bandrolnya gede juga. Iya. Kalau Isak kita udah paham. Cuma kalau Wirtz kita bingung. Kita belum tahu apakah dia fit in di Premier League ntar. Itu kan kita nggak tahu. Nah, gue keponya itu doang. Cuma sejauh ini Kerkes, Frimpong, Ekitike bahkan. Dan kalau misalnya Isak menurut gue itu pembelian yang bagus. Tapi benar, gue belum begitu merhatiin
Liverpool sebagai threat. Walaupun MU bukan threat sama sekali. MU menurut gua lawan kita Burnley gitu kan. Iya lawan kita. Jadi santai gitu.